Jadi gimana cukurannya si Kim Jong Un, kalian harus mirip-mirip banget dengan cukurannya, dan yang mencukur pun YouTube channel. Jadi di video kali ini aku akan membahas fakta-fakta mengerikan tentang Korea Utara. Kalian mungkin sudah pada tahu apa sih Korea Utara itu, siapa sih pemimpinnya, dan gimana faktanya. Simak videonya sampai habis. Apa sih terbesit di otak kalian atau di pikiran kalian ketika mendengar Korea Utara? Pastinya adalah presiden abadinya, yaitu Kim Jong Un. Kok bisa Kim Jong Un? Kim Jong Un ini adalah presiden di Korea Utara yang merupakan presiden abadi juga. Dengan begitu pemerintahannya yang mengerikan, dan asal kalian tahu, pemerintahan lain atau negara-negara lain itu tidak bisa sembarangan menembus kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Kim Jong Un. Korea Utara sendiri merupakan salah satu negara yang bisa disebut negara rahasia, karena memang dari sifat pemerintahannya dan presidennya pun yaitu aja, dan pemerintahannya memang sangat sedikit mengerikan. Kalau misalnya itu diterapkan di Indonesia, mungkin Indonesia warganya bakalan murka habis-habisan. Banyak orang nih penasaran tentang kehidupan di Korea Utara sampai memiliki presiden abadi Kim Jong Un. Daripada kalian menebak-nebak asal aja, mari simak beberapa fakta mengerikan dari Korea Utara. Well, tapi sebelum lanjut, kalian wajib banget buat yang baru gabung, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa untuk kalian like, comment, share, and subscribe channel aku, dan nyalakan lonceng notification-nya biar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari aku. Fakta pertama dari Korea Utara adalah patuh pada pemimpin atau takdir sejak lahir. Di negara lain seperti contohnya Indonesia, kita pasti diutamakan adalah suara rakyat. Tapi kalau misalnya di Korea Utara tidak bisa melakukan hal demikian. Kenapa? Karena hukumnya adalah mati, kematian. Karena di sana itu menerapkan banyak hukum kematian, dimana Kim Jong Un ini memang membatasi sosial media untuk masyarakatnya, dan masyarakat itu tidak bisa protes sama sekali. Kalau di Indonesia diterapkan seperti itu, bagaimana kejadiannya? Pasti nggak bisa sama sekali, karena di Korea Utara itu apapun keluhannya kalian itu, presidenlah yang mengambil keputusan untuk kepentingan semuanya. Jadi baik kalian itu mengeluh apapun, itu gak bakalan dihiraukan oleh Kim Jong Un sendiri. Jikalaupun kalian memang melakukan kesalahan, hukuman yang kalian dapatkan itu adalah hukuman mati yang dilakukan oleh presiden, dimana dia tidak akan memandang kesalahan apa dan siapa yang melakukan itu, baik itu penjabat atau orang-orang penting anything else. Tapi kalau misalnya kalian melakukan kesalahan yang menurut dia memang tidak bisa dimaafkan, ya itulah hukuman mati. Salah satunya ini beredar pada kasus pandemi corona, dimana ada sekitar dua orang yang terkena virus COVID-19 ini itu ditembak mati untuk menghindari penyebaran virus. Kalian dengar beritanya? Kalau misalnya kalian mau tahu beritanya, kalian bisa simak video-video atau berita-berita yang tersebar di sosial media. Kok bisa begitu? Kenapa ya di Korea Utara seperti itu? Ya itulah takdir dari sejak lahir harus mematuhi pemerintahan, di mana Kim Jong Un ini ibaratnya Tuhan bagi masyarakatnya atau bagi orang-orang setempat, dan apapun yang dikatakan dia dan keputusan dia itu adalah mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat lagi. Pasti kalian bertanya-tanya, dari mulai kapankah aku misalnya hidup di Korea Utara menyembah pemimpin seperti itu? Mulai kalian baru lahir sudah diterapkan dan sudah diwajibkan untuk mengikuti semua peraturan mutlak yang dilakukan oleh presiden abadi ini. Hidup di Korea Utara tidak bisa sembarangan. Jadi kalau misalnya kalian sudah berkecimpung di Korea Utara, baik kerja ataupun traveling anything else, atau kalian hidup di sana, itu memang menjadi kewajiban mutlak kalian bersosok manusia tapi dijadikan robot oleh pemimpinnya sendiri. Fakta yang kedua adalah semua orang diwajibkan untuk berbohong terhadap banyak hal.
Lain dengan di Indonesia kalaupun misalnya kita terjerat kasus kriminal, berbohong dan dibohongi itu memang mutlak, tapi tidak semuanya berbohong itu berbasis dengan hal-hal yang positif. Lain kali dengan yang Korea Utara, mereka di mana-mana harus berbohong dan itu merupakan suatu kewajiban yang diterapkan oleh Presiden abadi Kim Jong Un. Tapi teman-teman jangan disalahartikan dulu kebohongan yang aku maksud di sini. Banyak sekali di Korea Utara itu bawahan-bawahan Kim Jong Un itu rata-rata berbohong kepada dirinya agar menyelamatkan dirinya itu dari tindakan amatir atau tindakan-tindakan yang membahayakan dirinya sendiri. Misalnya bawahannya itu memang disuruh A, B, C, D, tapi ternyata nggak dilaksanakan, tapi terpaksa berbohong ke Kim Jong Un agar dia tidak dikenakan hukuman mati. Terus gimana sih keadaan bawahannya Kim Jong Un yang sudah berbohong? Ia pun juga berbohong kepada masyarakat agar masyarakatnya juga selamat. Berbohong, jadi bawahannya ini berbohong ke Kim Jong Un dan juga berbohong ke masyarakatnya. Jadi apapun peredaran berita yang ada di sana itu rata-rata semua kebohongan yang dibuat berdasarkan menyelamatkan diri sendiri dari hukuman mati yang dilakukan oleh Kim Jong Un. Terus gimana sih rakyat-rakyat mereka hanya berdiam diri saja kah atau gimana? Rakyat-rakyat di sana itu adalah rata-rata penduduknya yang memang paling padat. Kalau nggak salah nomor 5 kepadatan penduduk terjadi di Korea Utara, dan dia itu hanya bisa berdiam diri saja, dan dia sudah tidak merasa enak sebenarnya mempunyai pemimpin seperti itu, tapi dia tidak bisa melakukan apapun. Kalaupun kabur pasti bakalan dikejar dan dihukum mati, dan dia hanya bisa berdiam diri dan berbohong dan terus berbohong. Peribahasa mulutmu harimau ini adalah peribahasa yang berkembang di Korea Utara. Bahkan antar keluarga pun berbohong. Kalau misalnya kita tidak menyukai pemerintahan itu, terus kita lakukan dan kita bicarakan terhadap keluarga kita, dan salah satu keluarga kita melapor, itu juga akan menjadi malapetaka. Jadi istilahnya baik-baik dululah di depan, padahal dalam hati kita sudah tidak suka dengan pemerintahannya tersebut. Ketiga, propaganda adalah makanan sehari-hari. Di Korea Utara ada beberapa desa yang disebut dengan desa propaganda. Kalian penasaran apa itu desa propaganda? Masyarakat yang hidup di Korea Utara ini tidak hanya takut dengan pemimpinnya yang seperti itu, tapi mereka juga takut akan isu-isu Amerika untuk menyerang balik Korea Utara. Dan si Korea Utara ini menerapkan baliho-baliho besar yang ada di sudut-sudut desanya itu, bahwa kegiatan-kegiatan Amerika ini, apa saja yang kita lakukan ke Amerika dan Amerika, isu-isu tersebut ada di baliho-baliho itu. Jadi kan masyarakatnya merasa takut mempunyai pemimpin seperti itu, dan nanti tiba-tiba ada serangan balik dari Amerika. Baliho-baliho yang dipasang oleh Kim Jong Un di setiap sudut desa ini adalah memicu atau memupuk kebencian masyarakat kepada Amerika. Bagaimana tindakan-tindakan kejam yang dilakukan Amerika ke Korea Utara. Jadi dia itu dijadikan dalam satu baliho agar memupuk kebencian oleh masyarakatnya sendiri ke Amerika tersebut. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Kenapa Kim Jong Un melakukan seperti itu? Agar masyarakatnya itu memilih Kim Jong Un dan tetap bersama Kim Jong Un untuk membantu mereka dalam serangan-serangan tersebut. Jadi dia itu membuat propaganda seperti itu, dimana sebenarnya isu-isu itu dia yang buat, tapi kan ada beberapa isu yang benar. Jadi masyarakat itu takut, dan akhirnya masyarakat itu mencari Kim Jong Un untuk membantu mereka semua dalam isu penyerangan oleh Amerika nanti. Kim Jong Un juga membuat warganya itu membenci Korea Selatan. Jadi tidak hanya Amerika, Korea Selatan pun sama, di mana Kim Jong Un ini memasang baliho-baliho atau informasi tentang Korea Selatan, tentang kehidupannya yang hedon, agar masyarakat di Korea Utara ini membenci Korea Selatan dan tetap memilih si Kim Jong Un, dan di mana Kim Jong Un ini seolah-olah diminati sama masyarakatnya dan seolah-olah dipuja oleh masyarakatnya. Fakta keempat adalah kemiskinan merupakan hal yang biasa di Korea Utara. Mengapa demikian? Korea Utara ini merupakan negara yang memiliki militer yang terbaik di negaranya. Tapi nggak hanya itu, masih banyak banget masyarakat yang hidup dalam kerendahan sosialitas, dan memang banyak banget penduduk yang merasakan kemiskinan di sana. Kenapa kemiskinan disebut hal yang biasa? Jika kamu berada di Korea Utara tapi kamu tidak bekerja, jangan harap kamu mendapatkan bantuan dari pemerintah sedikit pun. Karena di sana kalau sudah miskin, tidak mau bergerak dan tidak mau bekerja, ya hidupnya akan seperti itu, menghasilkan, tidak menghasilkan, dan menghasilkan itu sama aja hidup dalam pemerintahan yang terkejam.
Kematian akibat kelaparan ini menjadi berita terbesar juga di Korea Utara, dimana kalau misalnya kalian hidup di pelosok-pelosok Korea Utara itu nggak sama sekali dijamah oleh pemerintah, bahkan tidak dihiraukan. Makanya padatnya penduduk di Korea Utara ini membuat Presiden Kim Jong Un ini memang semena-mena melakukan masyarakatnya di sana. Fakta selanjutnya ini masih tentang kemiskinan, di mana Kim Jong Un ini tidak pernah memikirkan rakyat yang miskin. Sangat terbalik sekali dengan gaya hidupnya yang hedon, di mana ia selalu boros, menggunakan uang negara seperti uangnya sendiri. Jadi dia itu hidupnya hedon banget tanpa memikirkan masyarakat yang masih keperlu atau membutuhkan di luar sana sampai mati kelaparan, sedangkan ia hidup dalam kepoya-poyaan dan menikmati uang negaranya. Kalian tahu nggak, ada ratusan ribu orang di sana atau warga di sana yang mengalami kemiskinan banyak sekali, dan bahkan rata-rata ratusan ribu itu sudah tidak terhitung berapa jumlahnya orang yang mati kasusnya karena kelaparan. Kalian bayangkan mati kelaparan gimana sakitnya? Fakta kelima ini mungkin tidak bisa dilakukan di Indonesia dan sangat-sangat mengagetkan. Fakta kelima ini adalah tidak memiliki akses ke dunia luar. Sekali masuk ke Korea Utara, berarti kalian hidup dalam bawahannya si Kim Jong Un ini dan tidak bisa keluar dari negara tersebut. Kayak budaknya Kim Jong Un, jadi udah masuk gak bisa keluar lagi dari Korea Utara. Mungkin bertanya-tanya, apa sih yang diinginkan pemerintahan Korea Utara di bawah pimpinannya Kim Jong Un ini? Kim Jong Un ini memikirkan masyarakatnya itu harus patuh terhadap dia, gak boleh ngelawan. Kalaupun kalian lari dari Korea Utara, kalian akan dihukum mati, ditembak mati, atau langsung dibunuh oleh Kim Jong Un sendiri. Jadi jangan sampai kalau kalian coba-coba lari dan berhasil lari, itu akan kalian dikejar, dihukum mati, dan sekaligus disebut sebagai pengkhianat negara. Hal itu menyebabkan masyarakat yang hidup di Korea Utara tidak memiliki akses internet ke dunia luar. Jadi dia tidak tahu berita-berita yang ada di dunia luar itu nggak sama sekali. Jadi istilahnya gaptek banget, gimana kehidupannya gaptek banget. Mungkin beberapa ada yang bisa mengakses, cuma nggak ketahuan. Kalaupun ketahuan itu masyarakatnya, wow, itu bakalan ada pembunuhan massal dan besar-besaran di sana, karena Kim Jong Un ini meminta masyarakat itu agar patuh aja sama dia. Jadi kayak negara itu punyanya dia, namanya juga presiden abadi, ya enggak? Kim Jong Un melakukan ini karena atas dasar ia berprinsip rakyatnya itu tetap menjadi orang bodoh daripada pandai tapi membahayakan negara. Ngerti nggak maksudnya? Kalau misalnya kita di Indonesia, kita kan bebas nih mengakses kehidupan luar negeri apapun dan dari manapun, dan banyak sekali di Indonesia ini gaya hidupnya juga seperti orang luar negeri sekarang. Nah, si Kim Jong Un ini nggak mau seperti itu masyarakatnya. Daripada masyarakatnya aku ini pinter dan membahayakan negara, mending aku buat bodoh aja. Ngerti kan maksudnya gimana? Oke, pertama adalah Cina yang menduduki kependudukan yang terbanyak. Terus ketiga itu ada si Amerika, dan yang kelima adalah Korea Utara dengan jumlah penduduk yang banyak, dan itu mengagetkan dunia. Si Korea Utara masuk ke dalam penduduk terbanyak, bahkan itu merupakan wilayah yang kecil, bahkan akses untuk menuju ke sana pun sangat susah dengan kebijakan-kebijakan pemerintahnya yang diterapkan oleh Kim Jong Un sendiri. Next, fakta selanjutnya adalah tidak bisa selfie. Kalau misalnya kalian mengunjungi Korea Utara, jangan harap kalian bisa bebas selfie atau menggunakan vlogger gitu di sana. Kalaupun misalnya memang kalian ingin mendokumentasikan, kalian harus mendapatkan izin resmi dari pihak bersangkutan. Nah, gimana sih kalau misalnya memang nggak minta izin? Kalau misalnya kalian nggak minta izin, kalian akan dikenakan hukuman yang cukup berat, karena di sana tuh apa-apa kalau nggak patuh, ya udah kena hukuman. Nggak memandang status baik kalian berkunjung ataupun kalian yang tinggal di sana. Fakta selanjutnya adalah terowongan rahasia. Terowongan rahasia ini dibuat oleh Korea Selatan sekitar tahun 2014 yang lalu. Ini bertujuan adalah untuk memata-matai Korea Selatan, ataupun ada nggak masyarakatku yang kabur ke sana. Tapi nyatanya perbuatan terowongan ini diketahui oleh Korea Selatan. Namun si Kim Jong Un sendiri berdalih, beralasan terowongan ini adalah untuk pengeboran batu bara. Jadi dia beralasan seperti itu. Tapi dengan adanya terowongan ini, masyarakat yang ada di Korea Utara ini mendapatkan celah untuk kabur ke Korea Selatan. Yang nekat kabur ya teman-teman, dan yang nekat-nekat kabur ini akan tetap dicari dan dicap sebagai pengkhianat negara di Korea Utara.
Next, fakta yang paling unik ini adalah model rambut. Kalian mungkin mengenal banyak banget baca model rambut, baik itu wanita dan perempuan. Wanita dan laki-laki. Tapi kalau di Korea Utara ini harus mengikuti bentuk cukuran rambut presidennya sendiri. Jadi gimana cukurannya Kim Jong Un seperti ini. Jadi semua masyarakatnya cukurannya harus bentuknya seperti ini. Kalian bayangkan gimana disiplinnya dia menerapkan sistem-sistem pemerintahan, tapi itu menurutku adalah melanggar hak asasi manusia untuk bereksperimen, berekspresi, mengekspresikan dirinya dengan cara seperti itu. Wow, sungguh kejam sih menurut aku. Untuk kalian yang mau mencukur rambut aja itu diawasi ketat oleh polisi rahasia, dan siapapun harus mengikuti gaya rambutnya Kim Jong Un ini, dan 10 untuk pria, 18 untuk perempuan. Tapi khusus belakangan ini hanya pria saja yang diterapkan untuk mencukur rambutnya seperti itu, sedangkan wanita itu sudah enggak diberlakukan. Jadi gimana cukurannya si Kim Jong Un, kalian harus mirip-mirip banget dengan cukurannya, dan yang mencukur pun itu nggak boleh sembarangan, membentuk modelnya harus sesuai dengan cukurannya Kim Jong Un. Lucu sih cukurannya, cuman kan ini harus diterapkan ke semua masyarakat, yang laki-laki dan yang perempuan nggak berlaku lagi. Fakta yang terakhir ini adalah fakta yang memang sangat mengejutkan. Negara Korea Utara ini adalah negara yang kejam dan mengerikan, di mana masyarakat yang kabur dari Korea Utara ini disebut dengan pengkhianat. Rata-rata kaburnya ke Korea Selatan dan disebut dengan pengkhianat, di mana negara ini warga-warga akan menyebutnya sebagai kehidupan dengan penjara pemerkosaan, terus kerja paksa, ada juga pembunuhan bayi, dan percobaan medis yang sering dilakukan di Korea Utara. Korea Utara ini sebenarnya banyak sekali memiliki sumber daya mineral, tapi mungkin pengolahannya itu tidak bagus oleh pemerintah. Jadi makanya banyak sekali masyarakat yang melakukan kabur seperti itu, dan banyak sekali masyarakat yang matinya kelaparan tanpa dihiraukan oleh pemerintahan di sana. Selain sumber daya mineral yang cukup, ternyata Korea Utara ini juga memiliki senjata militer atau senjata nuklir yang memang dianggap senjata yang paling membahayakan di dunia. Ketika kita hidup dalam negara yang memiliki senjata nuklir yang paling membahayakan, jika kita hidup di sana atau bermasyarakat di sana, jadi hidup kita itu selalu dalam kewaspasan, ketakutan, karena kapanpun pemerintah itu juga bisa menyerang masyarakatnya sendiri. Jadi masyarakatnya sendiri itu tidak bisa memberontak satu sama lain ke pemerintah. Well guys, itu dia tadi fakta-fakta mengerikan tentang Korea Utara. Sebenarnya masih banyak lagi ada fakta-fakta mengenai Korea Utara, cuman aku gambarkan secara garis besar aja, karena itu kebanyakan yang dipublish oleh media, biar aku juga tidak menyalahi aturan. Dan kalian perlu ketahui, kalau misalnya kalian melakukan kesalahan di Korea Utara, itu sanksinya akan diponis selama 3 generasi. Jadi misalnya kamu melakukan kesalahan, anak cicit kamu selanjutnya itu akan juga menanggung kesalahan yang telah kamu lakukan, yang tidak menaati peraturan-peraturan yang ada di sana. Oke guys, sekian video dari aku sekarang ini. Jadi buat kalian, semoga kalian bisa menyikapi positifnya yang diambil, yang buruknya tolong dibuang aja, karena pemerintahan seperti Kim Jong Un ini memang adanya di Korea Utara, dan semoga di Indonesia bisa menerima pendapat-pendapat ataupun kebijakan-kebijakan yang mereka terapkan, dan semoga masyarakat-masyarakat di sana tetap dipikirkan gimana caranya tidak kelaparan seperti itu, karena miris sekali dan banyak sekali masyarakat yang mati kelaparan. So guys, thank you so much buat kalian yang sudah menonton video aku. Sampai ketemu lagi di next video selanjutnya. Bye bye.